Kalau dari teorinya ini saya ambil dari psikolog. Jadi bukan dari ilmu kesehatan dulu. Saya jabarkan mengenai psikologisnya dulu. Di mana kesehatan mental keluarga adalah fondasi penting bagi kesejahteraan dan kebahagiaan setiap anggota. Ibu memiliki peran yang vital membangun dan memelihara kesehatan mental keluarga melalui pemahaman yang mendalam tentang kesehatan mental. Ibu dapat menjadi penopang utama dalam lingkungan keluarga dan humoris dan suportif. Panjang Bu definisinya, tapi pada singkatnya adalah ibu itu mempunyai peran aktif terhadap kesehatan, terutama mental, di mana mental itu pasti berpengaruh terhadap kesehatan fisik, tubuh, dan kesehatan pikiran, mentalnya. Jadi apapun dua yang bisa menyebabkan tubuh itu bagus, pemikiran itu bagus, yaitu adalah pilar yang kita kuatkan dulu. Nah, di sini pentingnya kesehatan mental dan keluarga dibedakan menjadi dua Bu, di mana kesehatan mental yang baik dan kesehatan mental yang buruk. Kesehatan mental yang baik membangun hubungan keluarga yang sehat. Contohnya membangun keluarga yang sehat adalah salah satunya berkomunikasi yang bagus, berkomunikasi yang efektif. Jadi tidak boleh di dalam suatu keluarga itu hanya diam-diaman. Insting itu tidak bisa menjelaskan. Paling jenengan kalau merengut bapaknya tahu ini kamu koyo ini. Tapi kalau jenengan tidak ada respon apapun di situ, pasti suatu ruangan itu tidak mempunyai feel, perasaan yang bagus. Jadi ya flag Bu, tidak ada chemistry lah di situ, banyak tidak ada chemistry. Yang kedua meningkatkan ketahanan terhadap stres. Kalau ibunya pagi hari sudah merengut, otomatis anak dan bapak pasti akan tidak baik-baik saja Bu. Pasti sudah. Kenapa? Kalau ibunya sudah moodnya di pagi hari tidak bagus, pertama kira-kira masak kamu boten? Nah, pasti sudah ada masak. Masak pun mungkin terpaksa Bu, yang bisa goreng telur, nasi, tempe putihan sama nasi. Akhirnya apa? Anak dan bapak itu tidak semangat Bu. Waduh, pagi hari sudah dikanak tempe tahu, putihan juga. Nah itu mereka membawa pengaruh dampak yang memang dari rumah sudah tidak bagus. Akhirnya di luar pun yang bapak dia kerja, yang lemas Bu, tahu tempe. Terus habis itu anak yang seharusnya di pagi hari dia itu masih ceria, diam aja karena sudah suasana di rumah itu tidak bagus. Yang ketiga adalah mendorong pertumbuhan emosional. Jadi di awal itu adalah di mana kita harus mengatur mood emosi dalam tubuh. Jadi ada dua yang bisa menyebabkan pengaplikasian itu. Kadang ibu-ibu itu tidak pandai mengatur emosional, jadi emosinya itu diluapkan, marah-marah aja terus dari pagi, sore, siang, marah-marah aja. Jadi nanti suasana di ruangan atau di dalam keluarga itu tidak baik, jadi kurang kondusif. Berikutnya adalah kesehatan mental yang buruk, di mana memicu konflik. Pastilah masalah tahu tempe aja jadi permasalahan yang seharusnya enak diomongin, ternyata perkara tahu tempe aja bisa tengkar. Jadi di situ juga mengganggu suasana di rumah. Meningkatkan risiko perilaku sama memicu gangguan emosional, sama aja. Jadi apapun emosional yang kita tampilkan di pagi hari itu akan berdampak di siang, sore, dan malam. Di sini adalah saya akan membagi triknya Bu. Ada strategi ibu memelihara kesehatan mental keluarga. Strateginya adalah yang pertama identifikasi kebutuhan. Yang dimaksud identifikasi kebutuhan itu adalah
Satu, kita kalau punya anak lebih dari satu, 2 atau 3 anak lah ya, setiap anak itu tidak mungkin mempunyai sifat yang sama. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, tidak mungkin dia mempunyai sifat perilaku yang sama. Bahkan kembar genetik pun dia mempunyai perbedaan yang signifikan, bukan secara bentuk tubuh, tapi sifat dan perilakunya dia akan pasti berbeda. Makanya dari situ marilah kita berusaha mengidentifikasi kebutuhan anak. Oh, anak si A ini perlu diredam, jadi dia waktu saat marah-marah kita yang harus meredam, dinasehati, dikasih tahu. Tapi yang anak kedua kalau dinasehati tambah jadi. Nah, kita perilaku itu harus tahu, oh ini anak yang pertama harus seperti ini, anak yang kedua kayak gini, anak yang ketiga pun juga seperti ini. Jadi kita harus paham cara memilih, memberikan pengetahuan terhadap anak. Di situ fungsinya identifikasi kebutuhan. Terus untuk suami, perlukah kita mengidentifikasi kebutuhan suami? Perlu membuatkan? Perlu. Jenengan itu kalau merengut, suaminya pasti di kerjaannya itu hancur. Wes disopo konco wes, ya enggak sebudal dewi, pasti akan berdampak di situ. Jadi kita pun harus tahu kebutuhan suami, pasangan kita. Oh, ternyata di pagi hari ini suami kita butuh kopi. Oh, suami kita ini butuh gorengan. Tidak harus mahal. Sesuai kebutuhan aja. Bapak ngerokok, oh pagi ini kayaknya perlu kopi. Fungsinya kalau disediakan kopi di rumah bisa beli di warung, karena di warung pun juga mempunyai resiko yang banyak. Apakah kita pernah tahu caranya membersihkan gelasnya? Kalau jujur saya juga pernah ke warung, Bu, aktif warung. Kadang di warung ini cuma dimasukkan ke air, dikasih air ditaruh, dimasukkan air ditaruh, tanpa dikasih sabun. Apa yang bisa terjadi? Satu, penyakit kuning, di mana penyakit kuning ini banyak yang didapatkan, diderita oleh di wilayah Kabupaten Gresik. Kenapa bisa terjadi? Yaitu tadi, warungnya banyak, penghuninya juga banyak. Jadi kebersihan pada gelas itu yang bisa mempengaruhi dia mulut ke mulut kan, cuma dituang, masukkan air, pakai lagi, tuang, masukkan air, pakai lagi. Si A, si B, si C, semua yang kena. Nah, itu fungsi dari segi kesehatan. Mari kita berusaha untuk di pagi hari ini, suami ini, pasangan kita butuh apa? Gorengan kah atau kopi kah? Di situ kita harus tahu. Terus yang kedua, menciptakan lingkungan aman. Lingkungan aman ini adalah satu, pasti bersih, tidak ada permasalahan di rumah. Bersih ini tujuannya adalah satu, menjaga tidak terjadinya tipes. Paling seringnya masyarakat Indonesia itu angka diagnosa tertinggi adalah penyakit tipes. Tipes itu didapatkan oleh bakteri Salmonella typhi, namanya bakterinya, Bu. Dia didapatkan karena kebersihan yang kurang. Makanya orang-orang bilang, dok ini anak saya, suami saya riwayatnya tipes. Karena tipes itu tidak akan pernah selesai. Kenapa nggak bisa selesai? Salmonella typhi, bakterinya ada di pencernaan. Jadi dia tidak akan pernah hilang 100%. Di mana daya tahan tubuh turun, dia banyak. Daya tahan tubuh turun, dia banyak. Seperti itulah. Jadi lebih jaga kebersihannya, hygiene-nya. Terus yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan coping. Jadi keterampilan coping sendiri ini adalah cara mengelola kita menyelesaikan masalah ini. Kenapa? Karena kadang permasalahan hanya salah sandal aja wis ruwet sampai keluarnya. Sandal tok, Bu. Oh, tak suruh pakai
pakai sandal warna ini, kamu kok gini gini, padahal si lanang wis menang, kalmulah. Nah itu jadi kita harus pandai mengatur kuping ini. Jadi oh ya sudahlah, cuma sandal tok. Ada toleransi di situ, karena bapak-bapak ini tepatnya salah menurut saya. Apapun, wah jangankan bergerak bernapas pun kayaknya salah kalau sudah emosi dibagi ya. Kesebar repot. Jadi saran saya adalah mengendalikan emosional itu, mengendalikan